Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut At-Tuhfatus Saniyah. Ini adalah majelis ke-48 insyaallah. Di majelis yang lalu kita sudah selesai membahas tentang al-mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar adalah salah satu dari dua macam jumlah. Dalam bahasa Arab kalimat itu hanya dua macam susunannya. Dua macam pokok. Yang pertama jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, baik fi'il majhul maupun fi'il ma'lum. Lebih ringkas, lebih rincinya terdiri dari fi'il ma'lum dan fa'ilnya, atau fi'il majhul dan naibul fa'il. Ini macam pertama. Macam kedua adalah jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim, yaitu mubtada dan khabarnya. Jadi sepanjang apapun kalam mesti terdiri dari dua ini, tidak keluar dari dua ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kata-kata yang disambungkan dengan salah satu jumlah ini, yaitu jumlah mubtada khabar disambungkan dengan kata lain. Dalam matan disebutkan babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab yang membahas tentang amil-amil yang memasuki, yaitu bersambung dengan mubtada dan khabar. Amil yaitu kata yang bisa, kata atau semacamnya yang bisa merubah sebuah kata, menjadi marfu atau mansub atau majrur atau majzum. Itulah yang namanya amil, faktor yang merubah. Wa hiya salasatu asya'. Amil yang masuk ke mubtada khabar ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhawatuha, kemudian wa inna wa akhawatuha, inna, wa dhanantu wa akhawatuha, terakhir dhanna. Ini tiga pembahasan yang akan kita bahas dalam bab nawasikh al-mubtada wal khabar, atau bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Syarah: wa aqul qad 'arafta anna al-mubtada wal khabar marfu'an. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan, engkau sudah faham bahwasanya mubtada dan khabar dua-duanya marfu'. Wa alam annahu qad yadkhulu 'alaihima ahadul awamilil lafdhiyyati. Ketahuilah bahwasanya terkadang bersambung dengan mubtada dan khabar salah satu dari amil-amil yang sifatnya lafal. Fayughayyiru i'rabahuma. Setelah bersambung dengannya, maka i'rab keduanya berubah. I'rabnya, kedudukannya berubah. Tadi kan sebelum ada apapun mubtada khabar. Mubtada marfu karena ibtida, itu amilnya. Khabar marfu karena khabar, karena mubtada, itu amilnya. Nah, sekarang kalau masuk kata lain, amilnya bukan yang dua tadi, dan bisa jadi dalam sebagian keadaan bukan marfu lagi. Wa hadhil awamilu allati tadkhulu 'alaihima fatughayyiru i'rabahuma ba'da tatabbu'i kalamil 'arab al-mawthuqi bihi 'ala salasati aqsam. Amil-amil ini yang bersambung
dengan mubtada khabar sehingga merubah i'rabnya, setelah meneliti kalam Arab yang bisa dipercaya sumbernya, ya, keasliannya, ini ternyata amil-amil tadi yang bersambung dengan mubtada dan khabar itu 3 macam. Ya. Ada 3 macamnya, tergantung dari pengaruh yang muncul setelah bersambung dengannya. Al-qismul awal yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabar. Ya. Macam pertama ada amil yang merofakkan mubtada, ya, tetap marfu, cuma sekarang marfu'nya bukan karena dia sebagai mubtada, ya, tapi karena yang lain, amilnya beda, ya. Adapun i'rabnya sama, marfu, ya, kedudukannya sama. Merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, ya. Wa dzalika kana wa akhawatuha, yaitu kana dan teman-temannya yang satu amal dengan dia. Wa hadzal qismu kulluhu af'al. Nah, qism ini semuanya fi'il. Ya, kana dan teman-temannya itu semuanya fi'il, ya. Fungsinya sama tadi, merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Nahu kanal jawu mukfahiran, ya. Kanal jawu mukfahiran, ya. Al jawu, ya, cuaca, ya. Syahidnya al jawu itu sebelumnya mubtada, mukfahir itu khabarnya. Al jawu mukfahirun, ya. Mubtada khabar marfu. Al jawu marfu karena mubtada, sebagai mubtada bil ibtida. Mukfahirun marfu karena dia dimarfukan oleh mubtada, ya. Ketika masuk kana berubah, ya. Al jawu marfu, yang memarfukannya adalah kana, ya, fi'il sebelumnya. Mukfahirun mansub, ya, sebelumnya marfu, yang memansubkannya juga kana, ya. Itu maksudnya merubah kedudukan i'rabnya. Al-qismus tsani, macam kedua dari kata-kata yang bersambung dengan mubtada khabar adalah amalnya yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, ya. Menasabkan mubtada yang sebelumnya marfu dan merofakkan khabar, tetap marfu, cuma amilnya sudah beda, ya. Aksul awal, ya. Ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama kan mubtada marfu, khabarnya mansub. Sekarang giliran mubtadanya yang mansub, khabarnya yang marfu, ya. Wa dzalika inna wa akhawatuha, yaitu inna dan teman-temannya yang se-i'rab. Satu fungsi. Wa hadzal qismu kulluhu ahruf, ya. Inna dan teman-temannya itu semuanya huruf, ya. Nahu innallaha azizun hakimun, ya. Sebelumnya, sebelum dimasukkan inna, dia mubtada khabar, Allahu azizun hakimun, ya. Allahu lafzul jalalah mubtada, azizun khabar pertama, hakimun khabar kedua, ya. Marfu semuanya. Ketika dimasuki oleh inna, mubtada yang sebelumnya marfu jadi mansub. Yang memansubkan adalah inna, innallaha, ya. Kemudian khabarnya tetap marfu, akan tapi marfu'nya karena inna, ya, bukan karena mubtadanya, ya, karena inna, ya. Al-qismus tsalis yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Memansubkan mubtada dan khabar dua-duanya, ya. Wa dzalika dhanantu, yaitu dhanantu wa khawatuha dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu af'al, ya. Macam ketiga ini yang memansubkan
mubtada dan khabar semuanya fiil seperti kana, ya, semuanya fiil. Jadi yang pertama dan yang ketiga sama dari sisi jenis kata, yaitu sama-sama fiil. Nahu dhanantu as-sadiqa akhan, ya. Aku menganggap teman akrab itu adalah saudara, ya, bagaikan saudara. Nah, sebelum masuk dhanantu, dhanna dan fa'ilnya itu dia mubtada khabar, as-sadiqu akhun, ya. Teman dekat itu adalah saudara, yaitu bagaikan saudara. Ketika dimasukkan dhanna, dua-duanya mansub, ya, mubtada jadi mansub sebagai maf'ul bih yang pertama, khabar juga mansub sebagai maf'ul bih yang kedua, ya. Ini perubahan i'rabnya setelah dimasuki oleh amil. Wa tusamma hadhil awamilu an-nawasikha, ya. Amil-amil ini yang tiga macam tadi disebut dalam istilah sebagai an-nawasikh, ya. Jamak dari nasikhatun, ya. Penghapus, ya, pemupus, ya, atau penukil, ya, memindah. Kenapa disebut amil-amil tadi sebagai nawasikh, penghapus, pemupus atau pemindah? Li'annaha nasakhat hukmal mubtada wal khabar, ya. Karena dia menasakh, ya, ketentuan mubtada dan khabar yang harus marfu dua-duanya. Apa maksud nasakhat? Ay ghayyarathu, merubah ketentuannya, ya. Dari marfu karena mubtada, karena ibtida jadi marfu karena kana misalnya. Dari marfu jadi mansub, ya, dirubah, ya. Wajaddadat laha hukman akhar, dia memberikan hukum yang lain, ya, ketentuan yang lain, bukan hukum pertama yang ada pada hukum mubtada dan khabar. Ghaira hukmihima al-awwal, yang bukan hukum yang pertama, ya. Hukum yang dimaksud adalah marfu misalnya. Amilnya ini, itu namanya hukum, ya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, ya, secara umum nawasikh al-mubtada wal khabar tiga macam, ya. Ada yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Yang kedua kebalikannya, ya, menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Yang ketiga menasabkan dua-duanya. Ini yang akan kita bahas secara berurutan, dimulai dengan kana terlebih dahulu yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Kana wa akhawatuha. Dalam matan disebutkan famma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana dan teman-temannya merafa'kan isim, ya, jadi yang merafa'kan mubtada ya dia, ya. Kana itu. Wa tansibul khabar, menasabkan khabar, ya. Mubtada sebelumnya bernama mubtada, ketika ada kana jadinya bukan mubtada lagi tapi dibilang isim kana, ya. Khabar sebelumnya disebut khabar saja, ketika dimasuki oleh kana kita bilang khabar kana, ya. Berubah hukumnya, berubah pula namanya. Kemudian fiil-fiil itu adalah kata beliau wahiya kana. Ini fi'il madhi semua disebutkan. Adapun fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul ya sama, ya, amalannya. Wa amsah yang kedua, wa asbaha 3, wa adha 4, wa dhalla 5, wa bata 6, wa sara 7, wa laisa 8, wa mazala 9, wa man fakka 10, wa ma fati'a 11, wa ma bariha 12, wa ma dama 13, ya. 13 fi'il, ya. Wa ma tasarrafa minha, dan juga tasrifannya, ya, bukan cuma fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya juga beramal seperti itu, ya.
merafa'kan mubtada jadi isim kana dan menasabkan khabar jadi khabar kana. Nahu kana tasrifannya ya, yakunu wa kun ya. Semuanya beramal. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqul kana Zaidun qa'iman ya. Zaidun isim kana marfu, qa'iman khabar kana mansub. Laisa amrun syakhisan ya. Laisa fi'il madhi. Kemudian amrun isim laisa, syakhisan khabarnya. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang lain ya, yang mirip dengan ini. Kemudian kata beliau dalam syarah, wa aqul al-qismul awwal min nawasikhil mubtada wal khabar kana wa akhawatuha. Macam pertama dari 3 macam tadi, pemupus mubtada khabar adalah kana dan teman-temannya. Ai nadhairuha fi al-amal ya. Itu teman-teman maksudnya nadhair yang sama dengannya ya. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada fayuzilu raf'ahu al-awwal wa yuhditsu lahu raf'an jadidan ya. Macam pertama ini yaitu kana wa akhawatuha bersambung dengan mubtada, kemudian keadaan rafa'nya mubtada yang pertama, rafa'nya kan amilnya ketika kita i'rab mubtada marfu'un bil ibtida, dia marfu karena dia sebagai mubtada ya, itu amilnya ya, tidak bisa terlihat, cuma bisa difahami ya. Ini dirubah sama kana. Yuhditsu ya, memunculkan untuk kana itu rafa' jadidan yang baru ya. Tadi marfu karena ibtida, sekarang marfu bukan karena ibtida, yaitu karena kana ya. Ini maksudnya. Ya, sama keadaannya marfu, bedanya yang membuat marfu itu apa ya. Seperti tembok putih antum cat merah ya dengan cat ya. Kemudian merah ini antum rubah lagi ya. Sama-sama merah, bukan dengan cat ya. Tapi dengan misalnya pacar ya, inai ya. Sama-sama merah. Tapi yang buat merah yang pertama adalah cat, yang kedua adalah inai. Begitupun di sini ya. Sama-sama marfu, yang pertama yang membuat marfu adalah ibtida, yang kedua yang membuat marfu adalah kana. Wa yusammal mubtada ismahu ya, mubtada sekarang berubah nama jadinya isim kana ya. Kalau sebelumnya kana, kalau sebelumnya laisa isim laisa, kalau sebelumnya sara ya kita bilang isim sara ya, dan seterusnya. Wa yadkhulu 'ala al-khabar, dan juga dia bersambung dengan khabar tentunya ya, karena dia mengawali mubtada dan khabar ya. Fayansibuhu, memansubkannya, wa yusamma khabarahu, setelah itu jadilah dia bernama khabar kana ya. Atau khabar laisa atau khabar sara ya, tergantung yang di depan apa. Barakallahu fikum. Wa hadzal qismu 13 fi'lan ya. Macam yang pertama ini yaitu kana dan teman-temannya ada 13 fi'il. Tadi sudah kita hitung. Sekarang disebutkan dengan rinci beserta artinya dan contohnya ya. Maknanya. Al-awwalu kana wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fil madhi ya.
Karena itu fungsinya menjelaskan bahwasanya isimnya itu, yaitu mubtada, memiliki keterangan, yaitu bersifat dengan apa yang dikandung oleh khabar di waktu lalu, ya, di waktu lampau. Imma maling qita, bisa jadi sekarang sudah tidak lagi, terputus. Nahu kana Muhammadun mujtahidan. Misalnya ada yang bilang kana Muhammadun mujtahidan, ya, fi'il madhi, ya. Artinya dulu Muhammad itu rajin, ya. Sekarang sudah tidak, ya. Ini namanya inqita', ya. Wa imma ma'al istimrar, ya. Ya. Menunjukkan fil madhi dulu, tapi sekarang dan terus akan datang, ya. Misalnya kana rabbuka qadiran, adalah Rabbmu itu maha kuasa, ya. Tidak bisa dibilang Allah itu dulu maha kuasa, sekarang tidak, bukan, ya. Artinya ini istimrar. Jadi karena ini ada dua maknanya, ya. Bisa mengabarkan yang telah lalu, sekarang sudah tidak lagi. Bisa juga menunjukkan istimrar, ya, senantiasa, ya. Nah, dalam hadis kan kadang disebutkan seperti itu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, ya. Dulu biasanya Rasulullah, ya, begini dan begitu, ya. Ini karena. Kemudian yang asani amsa, ya, amsa dari kata masa, ya, sore, senja, ya, lawan siang. Wa huwa yufidu ittisab al-ismi bil khabar fil masa, ya, menunjukkan bahwasanya isim, yaitu mubtada'nya, bersifat dengan kandungan khabar pada waktu sore, ya. Nahu amsal jawu baridan, ya. Pada waktu sore cuaca itu dingin, ya. Udara itu dingin, ya. Beda kalau kita bilang al-jawu baridun, ya, cuaca dingin. Ini mutlak, ya. Mutlak, tanpa menerangkan kapan itu. Tapi kalau kita bilang amsa, maksudnya kita ngomong tentang masalah sore, ya. Sorenya, tidak ngomong masalah waktu lain, ya. Ya, begitupun kalau kita bilang pada contoh tadi Muhammadun mujtahid, kita cuma mengabarkan Muhammad itu rajin, ya. Itu saja. Tapi kalau kita tambah kana, itu khusus, yaitu dulu, ya, bukan sekarang, ya. Yang ketiga, asbaha, ya. Asbaha dari kata sabah, pagi, lawan siang dan sore. Wa huwa yufidu ittisab al-ismi bil khabar fi sabah, ya. Menunjukkan bahwasanya isim punya sifat yang ada pada khabar itu di waktu pagi, ya. Nahu asbahal jawu mukfahiran, ya. Pada waktu pagi, ya, cuaca itu mendung, ya. Ya. Aslinya mubtada khabar al-jawu mukfahirun, ya. Kemudian ar-rabi' adha, ya, dari kata zuha, waktu duha. Dari waktu terbit matahari sampai zawal, ya, sampai siang hari. Wa huwa yufidu ittisab al-ismi bil khabar fi dhuha. Sama, cuma beda waktu. Nahu adha at-talibu nasyitan, ya. Pada waktu duha santri-santri pada semangat. Ya, ini yang bisa kita baca pada majelis ini. Insyaallah masih tersisa beberapa, ya. Baru 4 yang kita baca. Tersisa yang kelima sampai yang ke-13. Insyaallah kita baca di majelis yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi sahbihi.